Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Parmitasari dengan NIM D1C1211025. Saya dari program mahasiswa wirausaha yang berjudul Dapisu. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah rekognisi teknologi pengolahan hasil pertanian yang diampu oleh Ibu Yarnisa. Pada latar belakang dapat kita lihat bahwasanya pengolahan hasil pertanian adalah suatu kegiatan merubah bahan pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan macamnya. Di samping juga untuk memperpanjang daya simpan, dengan pengolahan diharapkan bahan hasil pertanian akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. Pengolahan adalah suatu teknik atau seni untuk mengolah suatu macam bahan menjadi bahan lain yang sifatnya berbeda dengan bahan semula. Selanjutnya, tujuan pengolahan hasil pertanian atau pangan adalah mendapatkan kemudahan pengemasan, penyimpanan, dan juga penyajian, memperpanjang daya tahan simpan buah-buahan dan juga sayuran, seleksi bahan mentah, penentuan saat panen yang tepat, pendinginan hasil panen, perendaman, pembersihan atau pencucian, membuang bagian tertentu yang tidak dapat dimakan, pengecilan ukuran dan juga grading, sortasi, balancing, dan perlakuan bahan kimia menurut Umu dan Vandalista 2019. Lalu selanjutnya, latar belakang dari pisangnya, yang merupakan tumbuhan yang berasal dari Asia dan tersebar di Spanyol, Italia, Indonesia, dan di bagian dunia lainnya. Pisang sendiri merupakan buah tropis dan subtropis yang sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional mulai dari biji, batang, dan bunga maupun daunnya. Yang kami gunakan dalam program Dapisu ini merupakan daunnya, di mana daun pisang itu dapat digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit, salah satunya itu untuk menurunkan kadar gula dan menyembuhkan penyakit seperti demam, disentri, radang tenggorokan, batuk, dan juga lain-lainnya menurut Novianto dan kawan-kawan 2018. Rumusan masalahnya, bagaimana membuat produk dari olahan daun pisang tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana teknologi proses pengolahan produk Dapisu. Lalu, apa yang harus diperhatikan dalam teknologi proses pengolahan Dapisu. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuannya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui cara membuat produk Dapisu olahan daun pisang, lalu mengetahui teknologi proses pengolahan Dapisu, lalu yang ketiga, mengetahui aspek yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan Dapisu. Selanjutnya, masuk ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama itu adalah perancangan produk. Untuk perancangan produk ini, produk yang dihasilkan itu minuman dari ekstrak daun pisang yang ditambahkan dengan susu full cream, dan juga ditambahkan toppingnya itu berupa topping karamel. Adapun karakteristik daun pisang yang digunakan adalah daun yang berwarna hijau pekat. Dapisu sendiri memiliki cita rasa yang manis karena terdapat tambahan gula di dalam ekstraknya. Penggunaan susu dalam minuman Dapisu berupa susu UHT full cream bisa didapatkan di minimarket maupun supermarket di kota Jambi. Lalu untuk teknik pembuatan produknya ada yang pertama itu tahap pembuatan ekstrak dari daun pisangnya tersebut. Yang pertama itu adalah siapkan daun pisangnya, yang lalu dipisahkan dari tangkainya, kemudian dicuci setiap helainya. Selanjutnya setelah dipisahkan tadi, lalu dilakukan pengecilan ukuran menggunakan pisau dapur yang berbahan dasar stainless steel. Lalu selanjutnya itu adalah pencucian kembali sebelum dihaluskan menggunakan blender. Setelah dapatkan hasil yang halus, lalu disaring menggunakan saringan, lalu dipanaskan kurang lebih 15 menit dan ditambahkan gula dan garam secukupnya. Terakhir dilakukan pendinginan dan disimpan di wadah tertutup. Adapun tahap pembuatan minuman Dapisu itu yang pertama, disiapkan dahulu bahan-bahan untuk membuat minuman yang terdiri dari ekstrak daun pisang yang telah dibuat tadi, lalu ada susu UHT full cream, ada karamel. Selanjutnya disiapkan ukuran cup 16 oz, lalu dituangkan karamel di pinggiran cupnya, lalu kemudian ditambahkan 25 ml ekstrak daun pisang, kemudian 20 ml susu cair UHT tadi ke dalam cup tersebut. Lalu yang terakhir diberi es batu secukupnya dan ditutup. Kemudian ada teknologi proses pada pembuatan Dapisu itu ada pertama yang ekstraksi, lalu yang kedua ada pemanasan. Di mana pada ekstraksi itu adalah
Proses pembuatan minuman dapisu setelah dari pembersihan dan pengecilan ukuran dilakukan proses ekstraksi tersebut, itu menggunakan ekstraksi modern yang dibantu alat menggunakan blender. Selanjutnya menggunakan metode perasan. Pada ekstraksi ini, di mana metode perasan adalah menggunakan pelarut, yaitu air tanpa zat tambahan lainnya. Menurut Trisno dan Setiawati 2017, ekstraksi perasan tersebut adalah proses memeras bahan segar yang telah dihaluskan dengan penambahan air yang digunakan blender dan menggunakan tumbukan. Selanjutnya ada pemanasan, di mana setelah dilakukan ekstraksi tadi, proses selanjutnya itu dilakukan pemanasan sekitar 15 menit dan menggunakan bahan tambahan makanan berupa gula dan juga garam secukupnya. Pemanasan tadi tidak hanya bertujuan untuk membunuh mikroba, tetapi juga untuk membunuh mikroba penyebab penyakit atau disebut dengan patogenik. Penambahan gula tadi bertujuan untuk menambahkan, selain dari fungsi yang menambah cita rasa, juga sedikit penambahan garam tadi juga agar ekstrak tersebut memiliki rasa yang sedikit gurih. Dan lalu untuk selanjutnya masuk ke kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi proses untuk industri, yaitu penerapan pengubahan kimiawi, biokimiawi dan juga fisik pada hasil pertanian, menjadikan produk memiliki kenaikan nilai tambah dan juga cara penyeduhan minuman sehat ala kekinian. Ekstraksi perasan sendiri memiliki keunggulan di mana dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan juga diharapkan zat yang terkandung tidak hilang. Sedangkan proses pemanasan tadi bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen. Lalu saran yang diberikan pada tim Dapisu itu untuk selanjutnya dapat dilakukan pengembangan dan inovasi lebih pada produk Dapisu. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengisian lookbook mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dimulai pada pertemuan pertama, yaitu hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 15.00 sampai 21.00, yaitu mencari materi tentang pengertian dan ruang lingkup pasca panen. Untuk pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 mulai dari jam 15 sampai 21.00 mencari materi tentang prinsip dasar pasca panen. Lalu yang berikutnya itu ada pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 dari jam 15 sampai 21.00 mencari materi tentang karakteristik hasil pertanian. Lalu pada pertemuan keempat yaitu hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 jam 15 sampai 21.00 mencari materi tentang jenis komoditas pertanian serealia. Lalu pada pertemuan kelima Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 15 sampai 21.00 mencari materi tentang jenis komoditas pertanian biji-bijian. Lalu pada pertemuan ke-6 mencari materi tentang jenis komoditas pertanian umbi-umbian. Pada pertemuan ke-7 Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dari jam 15 sampai jam 21 mencari materi tentang jenis komoditas pertanian tanaman hortikultura. Lalu pada pertemuan ke-8 Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dari jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang manfaat dari daun pisang yang termasuk dalam tanaman hortikultura. Lalu pada pertemuan ke-9 Kamis tanggal 2 November 2023 di jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang metode pembersihan dan pencucian komoditas hasil pertanian. Lalu pada pertemuan ke-10 pada hari Kamis tanggal 29 November 2023 dimulai dari jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang proses pengecilan ukuran. Pada pertemuan ke-11 hari Kamis tanggal 16 November 2023 dimulai dari jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang metode ekstraksi perasan. Lalu pada pertemuan ke-12 pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dimulai dari jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang prinsip-prinsip dari pengawetan. Lalu yang pertemuan ke-13 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dimulai dari jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang bahan tambahan makanan, yaitu BTM. Lalu yang terakhir pada pertemuan ke-14 hari Kamis tanggal 7 Desember 2023
Dimulai dari jam 15.00 sampai 21.00 mencari materi tentang GHP dan ruang lingkupnya. Pada kegiatan total jam pada kegiatan mata kuliah teknologi hasil pengolahan pertanian yaitu 80